Berarti sangat berdampak banget ya. Betul. Katanya kalau mereka diam, kita juga bakalan diam. Yo minasan, ohakou gozaimasu. Ohakou gozaimasu. Ayo kita bongkar spare part. Bersih. Yoi. Apa yang kita bongkar kali ini? Ini kita datang dari sebuah musik yang melokal. Melokal. Enggak sih sebenarnya. Itu gak lokal juga sih. Ya, betul. Ada dari Jepang juga sebenarnya. Ya maksudnya mereka kan dulunya sebelumnya di sini, terus balik lagi ke negaranya. Sekarang lah musik-musiknya ada di sini. Enggak salah. Apa sih maksudnya? Dari Jepang. Ayo nggak ngerti. Ini grup itu dari Jepang. Mereka meluas, karena market di Indonesia. Namanya apa tuh? Lagunya lagu-lagu Jepang Ya. dimasukin ke Indonesia. Ditranslate ke bahasa Indonesia. Pasti ya, tidak bukan ya. Kita akan bahas JKT48. Lagi ramai dibahas kemarin. Ya, kemarin kan orang-orang tuh pada ngelihat di sosial media, Ya, banyak yang lihat Haruka yang sedang nangis. betul. Haruka dari Gen 1 itu. Ya, betul. Itu udah lama tidak mengikuti JKT48. Sama si Ayu. Oke. Tiba-tiba satu hari Mama Ai itu nanya, itu Oh, berapa iya. sih Haruka? Mama Ai tahu kok Ai suka JKT48. Karena Mama Mane ini suka nonton ini apa? Arisan biasanya ada si Haruka. Oh iya ada Iya, Haruka biasanya ada. jadi host sekarang. Nah, itu tanya, si Haruka kenapa ada video nangis? Lah, gimana? Tahu mana? Emang nggak siapa ya Haruka gitu kan? Makanya manajernya Haruka. Dia tidak mengurusi kehidupan orang lain. Jadi nggak tahu gitu apa yang terjadi. Jadi apa yang mana dapatkan? Ya, jadi kemarin itu Haruka habis nonton apa konsernya JKT48 Oke. yang bertajuk Full House. Oh, yang baru ini kan yang Betul. dia Ya, hampir seluruh itunya kan, seluruh membernya. Iya, konser. Iya, konser, tapi kan kadang-kadang ada yang cuma game berapa. Tapi dia Semua. ini ya, Iya, semuanya kan. ceki ya. Ciki. Belum full house. Ya pokoknya JKT sedang mengadakan, bukan sedang sih, udah mengadakan yang namanya Full House. Full House itu konser Full House itu konser menuju apa? Indonesia Bukan juga. Status original mereka. Jadi JKT itu mau ada status original. Oh, for the first time berarti. Iya betul. Oke. First time JKT48 dia punya setlist apa tadi? Status original. Setlist original. Jadi kan biasanya lagu-lagu JKT itu dari AKB ya atau JKT48 Family yang ada di Jepang. Apa namanya? Saduran lah ya. Iya, betul. Di bahasa Indonesia. Nah, untuk pertama kalinya ini dia bikin sendiri gitu. Oke. Diproduksi sendiri. Lagu-lagunya hasil karya dari negara Ya, salah satu Indonesia. Emang lagunya yang di Bu Melody itu bukan lagu aslinya? Bukan. Itu ada lagi. termasuk lagunya. Soalnya pas banget dia Melody lagi graduate kan. Betul. Itu buat lagu Lagunya dia buat- kan. Ini sama kayak kemarin Cisani kan, berarti Cisani yang mana Jadi nih? Bu Cisani lagi. Cisani graduate kan. Iya. Nah itu kan ada lagu Kalau- juga Sayonara apa gitu. Enggak, kalau itu saduran dari Oh Jepang. itu emang ada berarti. Itu bahasa Sayonara sih. Iya makanya kan. Yang original song, bukan original. Apa ya, yang buatan sendiri tuh Rhapsody sama Fly High kalau nggak tahu. Oh iya. Oh. Rhapsody itu pasti yang kalian tahu lah ya. Langsung ada oke jangan itu aib. Nah, tapi ini bukan single, bukan album ya, tapi ini setlist. Setlist ya. Iya, jadi konser kemarin itu untuk menyambut setlist terbaru mereka Oke. gitu. Oke. Nah, di sana Haruka nangis. Ya, jadi kan biasanya kalau JKT itu di konsernya, ya betul, di konsernya atau di teater tuh ada yang namanya encore. Oh bagian apa namanya? Oh, Tambahan ya? tambahan di akhir ya. Ya, tambahan lagu. Iya. Biasanya kalau kalian yang Angkoru. Angkoru. Jadi encore tuh dari bahasa Perancis ya, yang artinya tuh meminta lagi. Oh. Jadi biasanya di konser-konser tuh kalau si penontonnya puas banget terus minta, ayo dong tampil lagi. Nah, itu tuh namanya encore. Itu dari Prancis ya. Tapi kalau Iya, di Jepang, betul. kalau pakai bahasa Jepang juga aneh kayak Angkoru. chodai. Berarti kalau misalkan dunia kerjanya berarti jatuhnya lemburan lah ya. Ya karena kan bukan sesuatu yang sesuai dengan kriteria ketika konser bawain lagu ini. Tapi penonton sangat suka nih dengan karya mereka. Akhirnya mereka berikan lagi kan karena memang penonton suka dengan Betul. karya-karya mereka. Iya, kan biasanya kalau encore tuh kalau ini ya apa grup band atau idol yang lain itu
diminta langsung. Tapi kalau JKT itu emang masuk ke setlist ininya apa yang Ya. mau dibawakan di konser itu. Jadi sebenarnya udah dipersiapkan. Betul. Udah dipersiapkan, Jadi- cuma digibikin aja biar ada angkor. Nah. Padahal udah ada di Oh, padahal list. udah ada. Iya, Oke. Jatuhnya tuh bisa dikatakan fardu ain nih. Buat kalian ya yang tidak mengerti fardu ain ini adalah kegiatan yang diwajibkan. Bukan Bukan diwajibkan gue bilang. Iya wajib, maksudnya wajib. sudah muakkad itu. Sudah muakkad. Jadi Itu sudah muakkad. ain Sudah muakkad. Tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah, dilakukan, tapi lebih baik. dianjurkan lebih baik. Nah, kayak gitulah. Gitu, Fardu ain udah pasti diwajibkan itu. Engkor di JKT itu kayak gitu. Oke. Nah, jadi biasanya ada yang ngeriakin tuh awalnya angkoru untuk memulai angkor itu. Biasa. Heeh. Yang kalau kita nonton JKT48 di akhir-akhir gitu ya. Nah, ini nggak ada fansnya nggak ada yang ngeriakin. Pakai link tuh. Betul. Dan Wow. Padahal itu membentuk di mana hal yang sebuah ya itu kewajiban ya. Hal yang ditunggu-tunggu lah ya. iya berarti betul. kan? Apa ya? Selalu di setiap konser pasti ada teriakan angkor. Iya, itu udah jiwanya JKT48 gitu Iya. sama fansnya. Gitu. Bahkan bukan JKT48 doang ya. Maksudnya dari sebuah idol group yang di Jepang sana pun setiap dia beres lagu pasti minta di angkor gitu. Nah, Bahkan ada Dr. Love Live juga kayak gitu. Iya, iya. Ada Dr. Love Live Oke. gitu. Iya. Nah, biasanya tuh ada satu yang teriak tuh pertama yang mengawali misalkan Juga. Minasan. Iya, biasanya ada namanya tuh Imam Engkor. Imam Engkor tuh langsung Imamnya bener. iya betul tiba-tiba teriak Minasan, angkoru ikuzo bisa kayak gitu. Angkoru terus semua bilang angkoru kayak gitu. Tapi di tengah-tengah situ ada bakal teriak hidup Jokowi. Ada hidup Jokowi. Tapi beneran ada. Nah kemarin tuh Haruka karena lihat Sening kan nggak ada yang neriakin angkor. Oh iya sakit hati dong ya. Iya, terus tiba-tiba dia mengajukan diri untuk jadi Imam Engkor. Oh. Dia teriak angkoru diikuti oleh beberapa Orang. fans, tapi kebanyakan itu Ya. ya kayak gitu. Menyoraki kayak gitu. Dan di situ nggak jadi engkornya nih. Itu kayak gimana ya? Jadinya vibe untuk penonton konsernya langsung hilang aja. Hilang aja karena Terus di situ kayak pun mana? langsung Gracia MC udah selesai. Udah tuh gak ada tambahan lagi. Nggak ada, biasanya kan ada tambahan terus Bahkan biasanya- Haruka pun tidak digubris itu ya. betul, biasanya ada foto dulu kan, foto sama face Oh, dia iya, harus betul. tahu. Karena telah melakukan Nggak ada. Yang Karena kalau nggak ada misalnya itu. nonton konser-konser JKT48 selalu absen topi aja kan. Iya betul. Iya. Nah kemarin nggak ada, udah selesai sampai situ. Nah kenapa si fans ini melakukan hal ini tuh? Karena beberapa bulan di awal bulan Juli itu tuh ada kejadian. Oh, ada kejadian apa tuh kira-kira? Jadi mereka tidak meneriakkan angkoru itu karena sebuah ungkapan sebuah protes. Oh, berarti sudah dipersiapkan ya Betul. untuk tidak melakukan engkor. Betul. Untuk ujuk rasa aja para fansnya JKT48 Iya. makanya tidak memberikan angkor. Betul. Oke. Protes kepada manajemen JKT48. Emang ada apa tuh apa manajemennya? Jadi awal kisah tuh Oke. Nabi Adam dan Jadi dulu tuh bumi tuh. Jadi sebenarnya kita tuh diceritakan sebenarnya di hari Jumat. Jadi di awal bulan Juli ya JKT itu sebenarnya sedang mengadakan tour Oke. untuk ya tadi untuk menjelang si konser Full House ini Ya. ke beberapa kota. Nah di situ ada kejadian jadi fans tuh ada yang mengupload sebuah fotonya itu seorang GM General Manager. General Manager, Tinggi ya. Namanya Ya Fufuritsu. bukan tinggi lagi dong. Jadi Banget tuh. general manager aja. Iya. Manager dari sekeluruhan ya. Iya, namanya Fufuritsu, dia tuh sedang memegang kue. Kuenya itu bukan gambar, bentuk. Oh, kelamin pria. Betul, kelamin pria itu buat halus. Wow. Benar. Apakah emang menyerupai kelamin pria? Menyerupai ya atau emang berbentuk kelamin pria aja? Berbentuk kelamin pria. Bener-bener pure kayak dia emang dibentuk Iya, sedemikian rupa. betul. Nanti ada fotonya lah, nanti tempel fotonya aja di sini. Dia gay aja. Jadi dia tuh ulang tahun. Nah si kuenya itu dikasih sama temannya. Kuenya ulang Betul. tahun. Enggak si Fufuritsunya. Udah dikasih sama temannya. Sorry.
Terus ada bacanya di bawah. Semoga makin ngaceng. Nah, itu. Caranya kayak gitu. Oh, wow. Ya apa ya? Pakai Mungkin magic guys. mungkin niatnya tuh lelucon ya itu tuh. Sebenarnya lelucon, tapi ya, seorang pria lah ya. Kalau abang udah temen dekatnya udah pasti ya dikasih betul. nggak kacau-kacau. Tapi kan beliau ini adalah seorang general manager JKT48 Ya. yang dimana dia tuh seorang manajer yang menaungi grup sebuah gadis Idol ya, idol gadis. yang Ya. semuanya itu gadis. Terus orang yang di dalamnya pun ada yang underage. Itu emang, Iya. menurut Aing ya, kan member-member JKT48 itu bener-bener sebegitunya dia menjaga image-nya gitu. Masa general manajernya nggak bisa Betul. menjaga image gitu ya? Nah, itu. Agak kurang pantas aja gitu ya. Ya itu yang dipermasalahin sebagian Iya, fans iya, itu. iya. Oke. Ngerti. Nah kayak gitu. Nah terus muncullah dari situ tuh langsung para fans tuh mengangkat tagar. Tagarnya itu favorit Suot. Aku kira gagat pagar kan. Hanya karena dia melakukan blunder itu. Betul. Langsung di situ tuh Oke. dia menaikkan hashtag, para fans tuh menaikkan hashtag favorit Suot, meminta agar favorit Suot itu dikeluarin karena dinilai sudah tidak pantas lah menjadi general manager JKT48. Oke. Kayak gitu. Karena tidak bisa menjaga image itu ya. Betul. Nah kayak gitu. Jadi ini tuh udah apa ya? Udah jadi sebuah sesuatu yang meledak lah pada hari itu. Padahal JKT lagi Naik-naiknya ya. Iya betul. Dan di tour itu tuh banyak yang membentangkan spanduk di situ tuh. Spanduk Itu, Wah. itu mereka membentangkan spanduk, membentangkan poster, bahkan ketika foto itu udah naik di timeline Twitter, itu ada juga yang edit yang menjadikan si foto itu poster. Oh. Oke. Jadi dibawa sampai dijadiin stiker kayak gitu. Untuk pertunjukan sebagai apa ya, demonya lah ya. Iya betul. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ini tuh bukan bukan fans tuh marah bukan karena dia dia ngepost atau foto, bukan soal kuehnya lah. Iya. Tapi ini tuh sudah menjadi kemarahan fans dari dulu terhadap manajemen JKT48. Kayak gitu. Itu dulu banyak isu juga ya masalah. Iya, betul. Ya, internalnya mereka lah ya. Iya, fans tidak puas lah dengan kinerja manajemen JKT48 Berarti, gitu. berarti kalau bisa yang orang tangkap ya, apakah memang kinerjanya yang buruk atau memang protes dari fans ini tidak didengar? Itu salah satunya. Oke, Salah satunya itu mereka. Jadi Jadi ya. Ada boya, ada yang satu berkerubunan gitu ya udah berteriak gitu. Tapi tidak juga. Bongkar spare part. Masih dibongkar spare part. salah satu protesnya itu tidak didengar di kalangan fans JKT itu. Manajemen tuh diberi emblem bahwa mereka itu adalah tembok. Udah dicap lah. Udah dicap kan sebagai pembatas antara fans dengan idolnya. Iya, pokoknya apa yang fans utarakan, protesin itu nggak pernah didengar. Paham. Jadi ibaratkan itu udah ngobrol sama tembok aja. Nah itu nggak didengar jadi Jadi digubris. kayak gitu. Banyak banget yang dipermasalahin kinerja manajemen tuh selalu tiba-tiba misalkan mereka punya event. Ya. Di tengah-tengah event itu pasti ganti peraturan. Kenal ya? Kok sama ya? Kayak kenal ya, lagi-lagi petik-petiknya terus diganti gitu. Wah, itu kemana itu? Contohnya kayak yang pas tour atau pas Dia mau dilanjutin tadi. Nggak, jangan bahaya bro. Pas tour atau pas konser itu, jadi ada namanya event meet and greet personal. Oke, maksudnya personal meet and greet. Oke. Iya, Fan meeting tuh ya. betul. Nah, di tengah-tengah itu yang biasanya tidak ada orang di dalam bilik. Biasanya kan kalau JKT itu ngobrol tuh ada biliknya. Kayak mana pemilu anjir. Oke. Cuman itu tuh di kayak main situ- warnet. Betul. Di situ ada si member sama mana doang. Terus yang jaga stopwatch. Handshake ya. Iya, yang jaga stopwatch ada di pinggirnya lah gitu. Nah, pas ada event itu kemarin itu tuh diubah. Jadi di dalam bilik tuh ada orang lagi, yaitu staff Untuk untuk memantau. Oh iya. Kayak gitu. Kalau dulu cuma ada ini doang ya. Iya, ada stopwatch. Udah 5 detik.
Mas. Oh, Itu. Jadi ini judulnya personal meet and greet, tapi nggak personal banget kan ada orang di dalamnya. iya. Gitu. Ngerti. Dipantau sama staff ya. Iya, Kalau boleh tahu, kalau kalian tahu nggak maksudnya durasinya berapa lama itu? 10 detik. 10 detik ya. Kalau sekarang sih udah berubah, tapi lupa ya berapa ya? Enggak, maksudnya kan Udah lama. mungkin yang orang tangkap mungkin manajemennya merasa kayak mungkin ada apa namanya sesuatu yang tidak diinginkan Iya. karena idolnya karena dilakukan Iya. sesuatu kayak gitu kan. Iya. Siapa tahu kan ya mau handshake itu habis mobil terus digini. Iya, Iya bisa atau dia habis makan ayam kan gak cuci tangan. atau dia apain gitu kan kita nggak tahu. Cuman kan durasi untuk 10 detik kan bukan sesuatu yang sangat lama gitu. Iya. Sebenarnya Cepet banget anjir. kalau peraturan seperti itu ada sebelum-sebelumnya sebelum pas diumuminnya event, Mhm. dan di tengah-tengah sih oke sebenarnya. Oh, Cuman ini kan di tengah-tengah tuh langsung diubah gitu ini. Itu yang bikin kaget. asshole sih. Jadi kan kalau di awal-awal orang tuh bisa yang beli atau enggak, orang beli atau enggak gitu. Kayak gitu. Ada pertimbangan Ya, lah. ada pertimbangan gitu. Jadi jadinya tuh apa ya kesannya kita ke fans sama ke member itu tidak terlalu begitu intimate ya. Iya, Nah, itu betul. adalah momentum di mana kita bisa berintimate apa Ya, selama 10 detik itu kan. Salaman. Ya. Ya, kalau sama orang tua ya. Oke. tapi ada tuh TikTok tuh biasa ada Aing pernah lihat tuh. Apa? Idol lagi manggung terus dada dicium sama orang Salim anjing kata itu aneh-aneh itu emang ngotak kata itu ada tuh di TikTok. Nah tadi mau ngomong apa lagi lupa anjing. Ayo lo. Iya, Manajemen diganti. ya manajemen diganti gitu. Ada juga beberapa protes seperti kadang isu tuh seragam ya. Oke. Oke. Seragam kostumnya JKT kadang ada yang udah jelek masih dipakai, itu sering diprotes banget gitu. Terus ada kebocoran data para fans yang enggak didengar. Terus ada Yang betul kebocoran data para fans. itu Kok kan bisa? Maksudnya gimana ya? kan kalau nonton JKT itu Kayak kenal harus juga ini. harus ada mana itu harus punya akun. Oke. Akun JKT48 Oke. harus punya akun JKT48, mana harus daftar. Di situ tuh dikasih nomor KTP kalau nggak salah. Nomor KTP lagi nik Oke. KTP. Iya, itu kesebar katanya ya. Shit. Peraturan berubah di tengah jalan. Data Data bocor. bocor. Tidak didengar. Wow. Pokoknya banyak banget protes fans yang disuarakan tapi tidak didengar sama manajemen JKT48. Jadi kemarin ada kasus si foto itu menjadi sebuah ledakan lah. Yang tadinya fans tuh udah sabar, udah ini. Disitulah meledaknya gitu. Jadi emang ketika dia ya awalnya mungkin fans udah terserah lah mau digubris atau enggak juga terserah manajemennya. Nah ketika itu post foto itu diupload ya mana itu jadi sebuah turning point kayak wah ini saatnya di momentum kita untuk bersuara gitu kan. Betul. Dan ini pun apa ya melihat ketika ada protes seperti itu terus manajemen kembali tutup kuping lah istilahnya. Itu tuh menjadi sebuah tanda berarti ini saatnya revolusi lah kayak gitu. Dan ada satu kejadian lagi sebenarnya setelah itu tuh. Jadi ada fans yang DM-an sama staff. Bukan si general manajernya ya. Staff sama staffnya jadi seperti itu. Orang dalam lah ya. Ya, senseinya. Dia tuh DM-an karena pokoknya isi DM-nya itu adalah ada kata-kata kayak gini. Kalian tuh memprotes apa ya? Pokoknya di situ tuh mencirikan bahwa kalau nggak ada orang itu tuh di situ si general manager ini yang sedang diprotes-protes ini. Kalau nggak ada orang itu, JKT itu sampai sekarang nggak akan survive katanya kayak gitu. Dari pihak staffnya mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu di DM itu ya, mengatakan seperti itu. Terus yang suka salkus-salkus itu sebenarnya kan kalian juga. Jadi di DM itu staff tuh ingin kayak mengatakan bahwa semua JKT itu bisa sampai kayak gini tuh gara-gara si orang yang sedang diprotes itu. Dan orang-orang yang ngelakuin tanda kutip harassment itu ya fans semua gitu. Jadi dia mengeneralisir para fans itu adalah seorang cabul kayak gitu anjing. CBL gitu ya. Ini kasusnya mirip-mirip kayak Upin Ipin yang kita pernah bahas Iya. Yang mana statement dari si Upin Ipin itu kan
developer gamenya bilang ya ini game udah harga yang pas, ini tidak terlalu mahal, dan ini udah cocok banget dengan segala perhitungan segala macamnya. Yup. Kalau misalnya emang gak mau beli game kita ya udah gitu, dengan beli game lain. Iya, Kalau mau jatuhnya beli game, maksudnya tuh hal yang tidak mau didengar oleh fans sebenarnya. Iya. Betul kan, sedangkan kalau kita lihat JKT itu terkenal dengan fansnya yang benar-benar inilah Solid. ya benar-benar solid. Benar-benar solid lah. Maksudnya mereka tuh bisa segede ini gara-gara fans juga gitu ya. Ini mengerikan banget, agak mengerikan banget gitu. Aing sejati juga. Ini harus berjaga. Ya maksudnya benar-benar solid dan apa ya, bisa menjadi besar seperti ini kan gara-gara fans. Bahkan tajuknya itu kalau dulu JKT kan berkembang bersama fans. Oke, ya betul. Kayak gitu. Nah terus gara-gara itu yang tadinya cuma beberapa fans yang mengutarakan gitu, yang menyeruakan, akhirnya itu ada satu, kan JKT itu ada mempunyai fanbase di mana-mana ya, di berbagai region. Nah ini ada kayak semacam ketuanya lah, ketua fanbase yang dari si region ini. Raja daripada segala raja. Betul. Oke. Nah dia tuh menyuarakan protesnya juga, dan akhirnya menyuarakan untuk tidak melakukan encore di konser nanti, yang dimana konser itu adalah full house ini, kayak gitu. Oh, berarti sangat berdampak banget ya. Betul. Katanya kalau mereka diam, kita juga bakalan diam. Kayak gitu. Tapi itu sebuah misalnya itu sebuah pergerakan sebenarnya hal yang dibilang remeh banget ya. Maksudnya cuma teriakan ekor. Betul. Tapi dampaknya tuh karena mereka tidak mau menggubris, kita tidak mau, ya udah juga diam gitu kan. Betul. Dan benar-benar itu tuh sebuah hal yang ditunggu-tunggu sama kita tuh ya, ketika mau ekor dan emang kita peduli spirit kan. Iya, betul. Karena ekor tuh kan. Iya, Tapi kan ketika itu tidak ada, ya udah mati, Iya, vibe-nya mati. apa kan seperti yang bilang tadi gitu, encore tuh kalau di JKT udah kayak nyawanya lah, nyawanya di setiap penampilan JKT gitu. Jadi kalau nggak ada tuh merasa ya menandakan bahwa fans itu tidak puas. Betul. Kayak gitu. Jadi sebenarnya si suara-suara fans ini ini juga tersalurkan lah dari tidak encore-nya ini gitu. Iya. Bahwa mereka tidak puas dengan kinerja manajemen. Sebenarnya member sama fans tuh sebenarnya ya baik-baik saja, tapi kan yang dikritik ini sebenarnya si manajemennya kayak gitu. Karena ya kena-kenanya kan fans juga dan para member juga. Karena orang tuh lihat ada adegan itu kan ketika ya udah beres, Iya, dan Gracia nangis. acara itu ya Gracia nangis. Terus kan ada beberapa para member juga yang nangis kan sambil menutup acara dan menceritakan apa sih, mempromosikan Betul. para sponsornya. Sponsornya itu lucu sih anjing. Aing tuh terenyuh juga ya, tapi gara-gara Gracia ngomong kayak gitu, Aing pengen ketawa juga katanya. Syukur. Itu masih disebutin sponsornya. Iya, profesional. Oke, salut sih, respect sih. Mau nggak Ya mau. cuma dalam keadaan nangis, gitu. Iya. Itu Terseduh-seduh lah. sebuah ini ya, mentality ya. Itu Betul. member juga bisa merasakan hal itu. Betul. Masalahnya gini, ya ini kelasnya JKT48 yang gede banget ya. Iya. Kita tuh pernah nontonin satu konser kecil di mana idol kecil juga tidak terlalu punya nama, yang mungkin yang nontonnya ada cuma 2-3 orang yang Oh nonton. iya betul. Wow. Oh ya, Serius? serius itu di serius. event di Bandung juga, salah satu Oke, event di oke. Bandung di Jepangan, idol group itu. Ya mungkin yang datangnya pun entah itu cowoknya, entah itu temannya atau saudaranya atau abangnya, Orang nggak tahu. terdekatnya lah ya. Ya. Jadi itu tuh penempatan si acaranya tuh emang pertama idol yang lagi rame nih. Ya, Yang bagus, emang bagus itu, dan Aing juga menunggu idol itu sampai pada akhirnya ada satu salingan di event terakhirnya itu ada idol yang terkenal lagi. Nah di tengah-tengah di antara mereka itu event si idol grup yang menurut Aing itu kurang terkenal aja di ranah event. kayaknya ngerti, mereka ngerti. baru ya. Oke. Entah mereka baru debut atau gimana, atau mereka bukan volunteer, apa sebutannya kalau ini ya, special performance. Iya, special Kan kalau performance. special performance tidak dibayar ya. Ya. Kayak sekotak. Emang dia mencari nama dulu Iya, lah, biar nama, orang pada nama, tahu. betul. Kan. Itu nggak ada yang nonton. Jadi ketika lagi rame nih, karena sebelumnya itu idol grup yang emang bagus ya. Ketika mereka perform kan
kita nungguin yang sebelumnya tuh langsung pas hilang. Serius? Iya. Hilang ah. Anjir. Itu satu member mereka tuh yang di sana yang jadi sampai nangis anjing. Iya. Itu kalau dia nggak bawain lagu JKT, ya nggak akan maju aja. Untungnya dia bawa lagu KB, jadi kita masih mengikuti vibe-nya. Iya. Tapi ya udah mereka yang lainnya pada acuh. Ya maksudnya mungkin secara manajemen udah bener kan. Maksudnya kayak yang pertama seru, yang terakhir seru, nah tengah-tengahnya ya Iya, biar penontonnya nggak kemana-mana gitu. Betul. Cuma Hilang anjing. Hilang. Mereka nangis Pak, sumpah Pak. Nangis aja di depan stage. Nah, itu tuh yang kelas yang kecil ya. Maksudnya yang mana kalau JKT48 kan yang gambarkan udah jadi sebuah kebiasaan ada ya Engkor. ekor. Iya, Ketika mereka hening, kebayang sih sakit hatinya gimana sih. betul. Orang pun sempat baca-baca katanya ini menjadi apa ya? Grup pertama yang tidak menerima Engkor di konser mereka. Nih, wow. Iya, katanya ada yang The 48 yang Family nge-tweet. Iya, ada yang nge-tweet gitu. Oke. Jadi Nah, secara porno di situ aja. Siapa bayangin nih sekarang JKT48 perform lagi nih di satu ya live performance lah. Iya. Dan ketika itu mereka pasti trauma untuk ya takut gak ada yang teriak Iya, lagi. betul. Ya, itu Dan mentalitas banget ya. Iya. Kena coy. Dan itu Mental, bro. Dan itu tuh sempat kejadian sebenarnya kayaknya member ini was-was karena setelah konser itu ada mereka teateran biasa kan. Terus ada yang nyuarain juga bahwa nanti di teater jangan ada engkor lagi. Wow. Kayak gitu. Ada yang menyerukan lagi berarti. Ya ada yang menyerukan lagi, tapi di situ para fans kayaknya ini udahlah gitu maksudnya. Cukup dengan berdampak gitu. Iya betul. Jadi di teater kayaknya nggak usah deh gitu. Tapi ada yang menyerukan kayak gitu. Nah pas di teater kemarin tuh mereka sempat was-was juga si member-member ini. Setelah ada yang naikkan engkor terus mereka tampil, mereka kayak seneng gitu anjir ngeliatnya. Merasa bahwa ternyata kalian tuh masih peduli ya. Iya betul. Mentality mereka tuh udah kena ya, tanpa Iya. disadari kan. Iya, betul. Makanya jadinya punya rasa takut. Kalau bisa gak ada ekor lagi kan gimana gitu kan. Apalagi ini full host kan, benar-benar semua member merasakan berarti. Betul. Yang full house. Nama full house yang nggak full house itu. Nah, orang tuh sempat pernah nonton kontennya dari Najwa Shihab. Siap. Yang tentang ngeliput JKT kan. Oh iya. Nah, di situ tuh ya Najwa Shihab itu ngeliput dari para manajemen, dan juga para membernya, beberapa member. Iya. Ada beberapa fans juga yang diwawancara. Ya, ada beberapa fans juga. Nah, itu menurut orang itu pertanyaan yang nggak terlalu tajam ya untuk sekelas Najwa Shihab. Cuman di situ tuh ada beberapa kali dari pihak manajemen yang mengatakan bahwa ini tidak bisa disampaikan. Dan itu nggak cuma sekali gitu. Berarti kan ada something yang disembunyikan. iya, menurut orang itu ya tidak transparansi. Meskipun sebenarnya kalau misalkan pertanyaannya agak tajam mungkin bisa mengatakan hal seperti itu. Ya, kalau misalnya ditanya ke gaji member itu berapa? Ya, itu kan itu nggak bisa dong. Gitu. Ya. Ya ada orang pajak datang. Oh iya betul. Mana sekarang di pajak semua lagi. Karena di situ juga ada yang diprotes juga sebenarnya. Yang dimana itu tuh udah disuarakan oleh fans dari jauh-jauh hari, yaitu tentang masalah ada seorang psikolog di dalam tim JKT48 itu. Nah pas di Najwa Shihab itu nggak ada, dia bilangnya kan kayak gitu. Dan di situ juga dikritik lagi. Padahal si fans itu udah menyuarakan bahwa si JKT ini perlu banget orang yang ahli gitu untuk nangani mental-mental mereka, karena kita tahu banyak banget kasus-kasus yang kayak mereka mungkin terkena pelecehan atau apa. Ya sekarang banyak teknologi brengsek Secara gitu. verbal dan non verbal. Betul. Kayak gitu, atau tiba-tiba ada fans brengsek yang ngikutin mereka kayak gitu. Di GP gitu kan. Iya betul. Kayak gitu. Maksudnya mereka tuh butuh seorang ahli lah di situ. Tapi itu tuh udah disuarakan jauh-jauh hari, masih tetap mereka tutup kuping gitu. Malah si manajemen ini ngomong bahwa kita ini punya tim yang jadi si member ini bakal cerita kepada tim, yang menurut Aing itu kurang lah maksudnya. Mereka tuh bukan pakarnya lah. Betul. Selain Kayak bukan gitu. pakarnya pun untuk menceritakan sesuatu yang tidak nyaman itu kan perlu keberanian. Iya betul. Kayak gitu. Ya kalau misalnya dia bisa amanah, oke. Kalau tidak bisa amanah, disebarluaskan lagi. Cepu kan. Wah, ini sih. si Melody kena mental ya. Kan Gitu. Kasiannya si Gracia graduate tapi malah gitu. Kasian kan. Iya, malah kan, jadi mentality iya, malah. mereka butuh kan.
Kalau misalnya profesional. ya profesional kan emang ya udah keep aja gitu. Iya. Dan sebenarnya hal ini tuh bisa tidak akan terjadi kalau si manajemen jauh-jauh hari klarifikasi gitu. Di kan itu tuh terjadinya mencuatnya foto si kue itu kan sedang ada tour. Maksudnya mana ya, ada 3 di situ tuh ada beberapa kota, mana bisa tinggal pilih mau tampil di kota mana dan di situ klarifikasi ya ini. Kalau Ya, udah betul, klarifikasi betul. mah ya udah gitu, nggak akan Mereka- dipanjang-panjangin sampai yang lalu-lalu di up lagi kan Mereka enggak tuh gitu. cuma pengen mendengarkan kata-kata permintaan maaf aja udah Iya ya. betul, sebenarnya itu doang. Simpel itu ya. Karena kan yang fans minta juga untuk kebaikan para membernya juga. Betul. Kan? Itu Senbatsu, Senbatsu kan? si Mas Sesenkyo ya. Nah, itu tuh orang ngerasa bahwa fans ini tuh bener-bener jor-joran Iya, gitu untuk benar. member. Iya. Iya, Bisa sampai ngeluarin duit berjuta-juta gitu kan. Betul. Tuh, betul. udah kayak nggak jadi. Ya berarti kan di situ kan emang ada andil yang besar dari para fans gitu. Iya, iya. Bro, Biasa. orang tua ya. Nah, lu anjir paham lah ya guys. Mohon maaf ini mah kalau mengganggu ketidaknyamanan kalian menonton. Betul. Buat kalian yang pengen mendengarkan lagu kita ya, ada di SoundCloud ya. Nama Komedia dengan nama grupnya The Millers. Beles, judulnya pergi kecilan. Gitu. Tiba-tiba iklan ya. Pas itu promosi yang bukan promosi juga sih. Kayak kita juga ada di atas untuk ke upload pot. Kau tinggalkan ku kecimahi untuk mengejar mimpimu. Itu benar-benar fans tuh menunjukkan bahwa cara mereka mendukung seseorang gitu. Iya. Gitu. Ya benar-benar. Ya tim sukses ya lah. Ya benar tim sukses. Bahkan ada black campaign-nya, Bro. Kalau SSK tuh. Hah? Ada black campaign-nya. Wow. Kayak misalkan member dulu nih. Member dulu tuh yang pernah dapat kasus. Dia tuh kasus-kasusnya dinaikin lagi. Wah, gila agak Nah, pernah dia pernah gini. agak cancel kultur juga ya. Bro, gitu bro. Itu black campaign-nya kayak gitu. Terus disautin sama fansnya yang di black campaign ini anjing. Gitu seru bro. Kalau SSK member JKT. Kayak cukup wajar ya bahwa orang-orang Indonesia fans-fansnya itu menyukai para JKT ya karena Betul. selain dari mendengarkan lagu-lagunya di baliknya tuh ada hal-hal Iya. yang seru juga Betul, ternyata. seru. Betul. Banyak hal seru sebenarnya JKT itu. Dan orang tuh oh ya benar. Orang tuh sekarang ngelihat bahwa fans dan member ini udah ada jarak gitu. Ada gap. Iya, yang sebenarnya yang dulu aing tonton bahkan ketika aing belum jadi fans terus tiba-tiba pengen mencoba jadi fans, Iya. itu gara-gara ngeliat bahwa anjing ini tuh grup idola yang enggak semua orang enggak kayak semua orang gitu. Iya. Maksudnya deket banget sama fansnya. Bahkan yang ya ketika aing sebutkan tadi gitu, Mitch itu mana bisa deket banget. Iya, Mana tuh udah kayak temen aja. Iya ya. Kayak gitu. Bahkan Aing juga sempat beberapa kali Aing nontonin live streaming mereka kan di salah satu Iya. platform Sosial live media. streaming. Kan di situ ada donet tuh. Aing tuh gak ada di atas mau donet terus anjing rame ih. Aing donet ah. Terhipnotis. Kemudian gitu. bayar habis gede ya. Ada orang Wow. goblok kayak gitu ya. Jadi tuh guys. Tapi di notice kan. Di notice. Di notice. Oh, arigato pikurisan. Ah itu dia. Itu beda lagi tuh orang Jepang. Jadi kalau mana nonton udah 100 atau 1000 kali gitu kalau nggak salah, mana tuh bisa ngomong di depan teater. Jadi di depan para member sama para fans. Nanti bisa ngutarain apa aja gitu di situ tuh. Oke, enggak. Misalkan misalkan saya thanks kepada idola mana atau saya thanks itu goblok sih anjing. Berarti bisa kan ngomong. Boleh ke pemerintah. Itu kan unjuk rasa berarti kan itu kan spesialis kan. Bahwa dia bisa berkata apa yang diinginkan. Bas Indro. Depan para penonton, betul kan? Tidak ada sih yang ngekritik pemerintah, tidak ada, tapi manajemen yang ngekritik manajemen itu ada. Iya. Tapi Nah, gara-gara itu MVP itu hilang sekarang. Oke, orang mengerti kenapa para fans itu ngomong sama tembok. Betul. Dihilangin. kenal juga kejadian deh. Bentar, orang ingat-ingat dulu yang mana ya? Kayak
Ya kayak gitulah intinya gitu. Ya udah ya guys, jadi begitu aja ya dari JKT48 guys. Semoga ini menjadi hal yang Patut untuk dipelajari ya. pelajari Betul. dan buat manajemen juga mungkin bisa lebih mendengarkan Revolusi Jod, fans. revolusi betul. Jod. Anjay. Hashtag revolusi Jod. Barangkali juga buat para fans-fans JKT ya, ada yang menonton kita ini, Duh. komen-komen kalau misalkan ada sesuatu yang kita ceritakan kurang di situ. Betul, atau ya ada yang aing salah tadi informasinya? Ya. Boleh. Atau kalian mau misu-misu di bawah juga boleh. Ya karena jujur aing udah lama nggak ngikutinnya. Tuh, takutnya salah juga kita informasi jadi ya. Betul. Betul. Ah, itu dia. Atau ada informasi yang Ada kalian komen. tambahkan, komen-komen aja gitu kan. Betul. Nantikan konten-konten selanjutnya kita dari Bongkar Spare Part. agak salah dikit. Agak salah juga ya. Agak salah ya.